Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Risma Handayani, Priscilia Eka Safitri, Yunita Fatihatul, Agung Dwi, dan Vivi Andriani akan menyampaikan materi tentang akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama adalah dilematika full adoption pada akrualisasi sektor publik. Ada 4 macam, yaitu akuntansi berbasis akrual, penerapan adopsi akuntansi akrual secara penuh atau full adoption, dilematika akrualisasi sektor publik, dan kelebihan serta kelemahan pada basis akrual dan basis kas. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi mengenai transaksi ekonomi yang perlu dicatat, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya suatu transaksi ekonomi tersebut. Atau lebih singkatnya adalah basis akrual atau akrual basis, yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas tersebut belum diterima. Yang kedua adalah penerapan adopsi akuntansi akrual secara penuh atau full adoption. Implementasi konsep akrual yang diterapkan saat ini yaitu gabungan antara kas dan akrual, yaitu seperti transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dengan menggunakan basis kas, sedangkan saat penyusunan neraca menggunakan basis akrual. Standar akuntansi yang disusun oleh SAP Kas Toward Akrual menjadi PSAP berbasis akrual dengan referensi IPSAS mempunyai pertimbangan seperti berikut. Pertimbangan yang pertama adalah diharapkan SAP berbasis kas menuju akrual akan disesuaikan menjadi akrual dan dapat diterima secara umum oleh masyarakat dan pemerintahan. Pertimbangan yang kedua yaitu penerapan SAP berbasis akrual ini harus dipahami lebih dalam untuk resistensi semua pengguna SAP dan diharapkan dalam tahap pembelajaran dan butuh waktu untuk memahami apabila SAP akrual berbeda jauh dengan SAP berbasis kas menuju akrual akan menimbulkan resistensi. Yang ketiga yaitu penyusunan SAP berbasis akrual relatif lebih mudah sebab ada beberapa bagian dari PSAP berbasis kas akrual atau PSAP nomor 01, 05, 06, 07, dan 8 dalam PP 24 tahun 2005 yang sudah berbasis akrual, maka hanya perlu sedikit penyesuaian untuk memahami SAP berbasis akrual menuju akrual ini. Yang terakhir adalah penerapan SAP berbasis akrual ini yang disusun berdasarkan pola SAP berbasis kas menuju akrual lebih mudah menurut pengguna standar. Dilematika akrualisasi sektor publik. Ada pula dilematika yang lain yang terjadi seperti dilema penerapan adopsi penuh akuntansi berbasis akrual, yakni adanya tekanan akibat reformasi akuntansi sektor publik untuk mendorong diberlakukannya pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan juga ada tekanan di lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, serta adanya standarisasi internasional atau IPSAS. Menurut Simanjuntak pada tahun 2010, ada beberapa tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia, seperti A. Sistem akuntansi dan informasi teknikal IT-based system. Pengimplementasian akuntansi berbasis akrual sangat rumit, maka penerapan di lingkungan pemerintahan membutuhkan sistem ini dan juga sistem pengendalian internal yang memadai. B. Komitmen dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan adalah hal yang terpenting dalam pencapaian keberhasilan dalam perubahan. Sistem akuntansi pemerintahan pusat berpedoman pada susunan dari Menteri Keuangan, sedangkan sistem akuntansi daerah berpedoman pada peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Kejelasan perundang-undangan menekankan penerapan akuntansi pemerintah serta mendukung pimpinan kementerian atau lembaga pusat. C. Tersedianya SDM yang kompeten. Dalam penyusunan laporan keuangan,
memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Akan tetapi, SDM sangat terbatas mengenai penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pemerintahan pusat dan daerah harus teliti dalam menyusun perencanaan SDM dalam bidang akuntansi pemerintahan, serta memberikan sistem insentif yang memadai guna mencegah timbulnya korupsi oleh SDM yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan. D. Resistensi terhadap perubahan. Penerapan akuntansi berbasis akrual, adanya pihak internal yang terbiasa menggunakan sistem lama dan enggan mengikuti perubahan yang baru, yang akan menyulitkan dalam pekerjaan mereka. Perlu adanya kebijakan serta sosialisasi dalam penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar berjalan dengan tepat. Kelebihan dan kelemahan basis akrual basis kas. Yang pertama yaitu kelebihan standar akuntansi berbasis akrual. Yang pertama, penggunaan metode ini dalam pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 2. Beban diakui pada saat transaksi, maka informasi lebih andal. 3. Pendapatan diakui pada saat transaksi, maka informasi lebih andal, walaupun kas belum diterima. 4. Sering digunakan dalam perusahaan besar. 5. Piutang yang tidak tertagih dihitung dalam estimasi piutang tidak tertagih, maka tidak akan secara langsung dihapus. 6. Penerimaan dan pembayaran dicatat sesuai transaksi ke dalam masing-masing akun. 7. Peningkatan pendapatan, adanya kas belum diterima maka diakui pendapatan. 8. Laporan keuangan sebuah pedoman manajemen untuk menentukan kebijakan perusahaan. 9. Adanya pencadangan kas yang tidak tertagih akan mengurangi risiko kerugian. Kelemahan standar akuntansi berbasis akrual. Pertama, penggunaan metode ini untuk pencatatan. Kedua, biaya belum dibayarkan secara kas, maka dicatat efektif sebagai biaya yang akan mengurangi pendapatan. Ketiga, risiko pendapatan tidak tertagih akan mengurangi pendapatan. Keempat, adanya pembentukan pencadangan akan mengurangi pendapatan. Kelima, tidak dapat mengetahui secara tepat adanya kas belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima. Kelebihan standar akuntansi berbasis kas. 1. Penggunaan metode ini dalam pencatatan pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 2. Beban belum diakui sebelum adanya pembayaran kas walaupun beban telah terjadi, maka tidak mengurangi perhitungan pendapatan. 3. Pendapatan diakui pada saat kas diterima, maka sesuai dengan porsi sebenarnya. 4. Penerimaan kas diakui sebagai pendapatan. 5. Laporan keuangan disajikan posisi keuangan ada pada saat laporan tersebut. 6. Tidak diperlukan pencadangan kas yang tidak tertagih. Kelemahan standar akuntansi berbasis kas. 1. Penggunaan metode ini tidak mencerminkan seberapa besar jumlah kas yang tersedia. 2. Dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, sebab pengakuan pendapatan sampai uang kas diterima. 3. Penghapusan piutang secara langsung dan tidak adanya estimasi piutang tidak tertagih. 4. Tiap pengeluaran kas diakui sebagai beban. 5. Sulit melakukan transaksi adanya pembayaran yang tertunda, sebab pencatatan diakui pada saat kas masuk ataupun kas keluar. Manajemen akan merasa sulit dalam menentukan kebijakan untuk ke depan sebab selalu mengandalkan pada kas. Standar akuntansi dalam akuntansi sektor publik atau pemerintah. Standar akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar itu penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Nah, SAP sendiri pertama kali diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP, yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Nah, pada tanggal inilah Indonesia pertama kali menggunakan akuntansi pemerintahan sejak merdeka. Lingkup pengaturan PP nomor 71 tahun 2010 terdiri atas kerangka konseptual, akuntansi pemerintahan dan pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP. Ini terdiri dari 12 pernyataan. Nah, pernyataannya yang pertama, PSAP 01, penyajian laporan keuangan. PSAP 02, laporan realisasi anggaran berbasis kas. PSAP 03, laporan arus kas. PSAP 04, catatan atas laporan keuangan. PSAP 05, akuntansi persediaan. PSAP 06, akuntansi investasi. PSAP 07, akuntansi aset tetap. PSAP 08, akuntansi konstruksi dan pengerjaan. PSAP 09, akuntansi kewajiban. PSAP 10, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dianjurkan. Nah, PSAP 11, laporan keuangan konsolidasian. PSAP 12, laporan operasional. Nah, yang selanjutnya, yang kedua ada SAP berbasis kas menuju akrual. SAP ini berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Itu ada standar akuntansi sektor publik dan sektor komersial. Nah, saat ini ada dua jenis organisasi atau sektor. Yang pertama yaitu jenis organisasi atau sektor komersial atau yang disebut dengan sektor bisnis, sektor privat yaitu sektor yang mencari laba. Dan yang kedua ada sektor sosial atau disebut juga dengan sektor publik yaitu organisasi yang tidak mencari laba. Selanjutnya ada perbedaan organisasi bisnis dan non-bisnis berdasarkan untuk tujuan penyusunan standar akuntansi. Nah, yaitu organisasi yang mencari laba atau profit. Yang pertama, dengan organisasi yang tidak mencari laba. Nah, yang pertama itu perbedaannya ada profit itu sendiri menjadi ukuran kinerja, sehingga tugas akuntansi di sini adalah mengukur laba. Itu untuk organisasi yang mencari laba. Nah, yang tidak mencari laba, ada ukuran profit bukanlah ukuran kinerja yang tepat. Untuk yang organisasi mencari laba, hanya ada satu set akun. Kalau yang tidak mencari laba, memiliki tujuan bukan hanya satu, tetapi banyak, maka konsekuensinya terdapat banyak rangkaian akun. Nah, untuk yang organisasi mencari laba, didanai dari modal saham, dengan itu dibutuhkan informasi mengenai pengembalian atau return dari kegiatan investasi. Untuk yang tidak mencari laba, tidak ada resiko modal yang diinvestasikan, sehingga informasi mengenai pengambilan modal menjadi tidak penting. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Nah, yang itu ada tiga poin. Nah, yang pertama, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Nah, poin kedua yaitu standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Nah, yang poin ketiga atau yang terakhir,
Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan regulasi ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Tahap dalam penyiapan SAP. Ada 9 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi sumber. Untuk yang kedua yaitu pembentukan kelompok kerja atau disingkat dengan Pokja di dalam komite. Yang ketiga, riset terbatas oleh kelompok kerja. Yang keempat, penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. Yang kelima, pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. Yang keenam, peluncuran draft publikasian SAP. Yang ketujuh, mendengar pendapat terbatas dan pendapat publik. Yang kedelapan, pembahasan, tanggapan, dan masukan terhadap draft publikasian. Dan yang terakhir yaitu finalisasi standar. Poin yang F yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintahan versus pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu ada poin kerangka konseptual. Dalam tujuan kerangka konseptual adalah yang pertama, penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu penyusunan laporan keuangan guna menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dan dalam standar. Yang ketiga yaitu auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku. Dan yang keempat ada para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan disusun sesuai standar. Lanjut ke poin yang kedua yaitu mengenai perbedaan PSAP dan PSAK. Yang pertama yaitu perbedaan dalam kerangka konseptual. Dalam PSAP, lingkungan organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Sedangkan dalam PSAK, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyatakan kerangka dasar berlaku untuk semua jenis perusahaan komersial, baik sektor publik maupun swasta. Untuk perbedaannya kedua yaitu mengenai tujuan laporan keuangan. Dalam PSAP, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuatan keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa keputusan ekonomi, keputusan sosial, maupun keputusan politik. Sedangkan tujuan laporan keuangan PSAK yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lanjut perbedaannya ketiga yaitu mengenai komponen laporan keuangan. Dalam PSAP terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK sebagai komponen pokok. Sedangkan dalam PSAK terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Lanjut perbedaan yang keempat yaitu pemisahan entitas. Dalam PSAP membagi entitas menjadi entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Sedangkan dalam PSAK tidak mengenal perbedaan, tidak ada pemisahan. Lanjut perbedaan yang kelima yaitu asumsi dasar. Dalam PSAP,
asumsi dasar yang digunakan yaitu kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterukunan dalam satuan uang. Sedangkan dalam PSAK, asumsi yang digunakan yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Lanjut ke perbedaan yang ke-6, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam PSAK, prinsip yang digunakan yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan ketentuan yang ditaati oleh pembuat standar, penyelenggara akuntansi, dan pelaporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Untuk PSAK memasukkan prinsip sebagai bagian dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Lanjut perbedaan yang ke-7 yaitu mengenai basis akuntansi yang digunakan. Dalam PSAP menggunakan basis akrual untuk pendapatan, beban aset, kewajiban, ekuitas. Laporan realisasi anggaran disusun menggunakan basis kas. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal konsep laba. Sedangkan untuk PSAK menggunakan dasar akrual. Dalam hal ini ada konsep modal dan pemeliharaan modal. Konsep modal yaitu konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Lanjut untuk perbedaan yang terakhir yaitu jumlah PSAP yang ada dalam SAP dan jumlah PSAK yang ada dalam SAK. Untuk PSAP, SAP memiliki 12 PSAP. Sedangkan untuk SAK memiliki 12 PSAK, di mana 8 PSAK syariah. Persamaan sektor publik dan sektor swasta. Persamaan yang pertama, keduanya merupakan bagian dari sistem ekonomi suatu negara yang menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan. Persamaan yang kedua adalah memiliki masalah kelangkaan sumber daya, sehingga keduanya dituntut untuk menggunakan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Persamaan yang ketiga, sama-sama membutuhkan informasi yang relevan dan handal untuk melaksanakan fungsi dari suatu manajemen. Kemudian yang keempat adalah sama-sama menghasilkan produk yang sama. Yang terakhir, merupakan sektor yang terikat oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Perbandingan komponen laporan keuangan antara IPSAS, PSAK, dan PSAP. Nah, ketiga-tiganya ini sama-sama menyajikan neraca dan laporan arus kas. Kemudian pada IPSAS itu menyajikan laporan kinerja dan PSAK menyajikan laporan laba rugi. Sedangkan di PSAP itu menyajikan realisasi APBN ataupun APBD. Kemudian di IPSAS dan PSAK itu sama-sama menyajikan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan di PSAP itu tidak. Kemudian pada ketiganya sama-sama menyajikan catatan atas laporan keuangan dan pada IPSAS itu menggunakan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kasus. Studi kasus ini terjadi di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Dalam proses penyusunan laporan keuangan di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, bagian akuntansi keuangan, sejauh ini hanya melakukan proses mulai dari general ledger sampai pada penyusunan laporan keuangan atau proses entry data ke buku besar sampai ke laporan keuangan. Nah, pelaporan ini didasari oleh pedoman akuntansi rumah sakit Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Kemenkes di dalam KMK 191/Menkes/SK nomor 5 tahun 2013. Nah, pedoman ini tetap mengacu pada standar akuntansi keuangan, tetapi spesifik pada laporan rumah sakit Badan Layanan Umum. Sedangkan untuk laporan keuangan berbasis standar akuntansi pemerintahan atau SAP itu didasarkan pada PP nomor 71 tahun 2010. Dalam prosesnya, aktor membentuk kelompok-kelompok dalam pekerjaan yang isinya merupakan staf dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen seperti kelompok kas, kelompok persediaan, kelompok pendapatan, dan kelompok biaya untuk penyusunan dan pelaporan
dari laporan keuangan yang berbasis akrual dengan standar SAK. Nah, sedangkan untuk penyusunan dalam laporan-laporan keuangan yang berbasis kas menuju akrual dengan standar SAP, dibentuk tim yang disebut unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Kemudian, pada aset tetap itu dalam proses penyusunannya menggunakan dua aplikasi dengan pengukuran nilai penyusutan yang berbeda, di mana untuk laporan berbasis SAP menggunakan aplikasi SIMAK dan untuk laporan berbasis SAK menggunakan aplikasi yang dikembangkan rumah sakit itu sendiri. Sebenarnya inti permasalahan itu terdapat pada tidak berjalannya PMK nomor 76/PMK .05/2008 sebagai acuan penyusunan dan pelaporan laporan keuangan Badan Layanan Umum. Konsep yang ditawarkan dalam PMK nomor 76 ini dengan mengkonversikan laporan keuangan Badan Layanan Umum yaitu berbasis SAK ke laporan SAI atau Sistem Akuntansi Instansi yang berbasis SAP. Itu telah gagal diaplikasikan karena adanya sistem aplikasi yang tidak bisa dikonversikan sehingga semua itu harus dijalankan sendiri-sendiri. Selain itu, adanya birokrasi yang lambat. Itu juga menjadi pemicu dari masalah yang muncul. Penyelesaian dari kelompok kami ada 3. Yang pertama adalah dengan menambah staf akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, dengan begitu, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai fungsi masing-masing dan melakukan pengembangan sistem agar dapat menjalankan proses penyusunan dan pelaporan keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian, penyelesaian yang kedua adalah untuk pemerintah pusat, atau dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, agar dapat merevisi PMK nomor 76/PMK .05/2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU sehingga dapat menjadi acuan dalam proses penyusunan dan pelaporan laporan keuangan BLU. Kemudian, penyelesaian yang ketiga itu dengan pembuatan sistem dan aplikasi dari pusat yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaporan akuntansi untuk tata kelola BLU agar dapat dikonversikan dengan laporan SAI secara langsung, sehingga nanti terdapat keseragaman dan menghilangkan masalah pencatatan dengan dua sistem yang belum terintegrasi. Nah, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah, baik itu kata maupun perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.